Halo. Hari ini tumpal landep. Jadi saatnya kita sebagai simbolnya membersihkan keris ini. Ya intinya sih bukan di keris ini juga, intinya di mana atau pikiran. Pikiran kita persiapkan agar bisa tajam. Kita gunakan untuk kehidupan kita, berguna untuk pengalaman-pengalaman yang kita hadapi. Ini saya bisa menikmatinya dengan tenang karena kerisnya cuma satu. Bisa dibayangkan kalau leluhur saya punya keris seabrek ya 50 lah 100. Tentu mungkin kalau saya di posisi saya jika harus membersihkan keris ini dengan segitu banyaknya, pasti akan ngejar waktu. Tapi kalau cuma satu, itu bisa dinikmatinya dengan penuh hikmat. Walaupun itu ya, kita harus bisa enjoy, bisa menikmati apapun yang sedang berada di momen kita sekarang. Ya, alami seutuhnya. Jadi saya bisa mengalami seutuhnya apa yang sedang saya lakukan sekarang, yaitu membersihkan keris. Nah, ini saya bersihkan ini dengan minyak. Wah, keren punya nih ya. Ada cendananya, ada serai dapur atau bisa disebut dengan lemongrass. Itu bawaannya jadi video. Jadi membersihkan keris ini bagi saya ini sebuah sesuatu yang bisa dinikmati, enjoy, dan kebetulan juga cuma punya satu. Jadi bisa dialami seutuhnya gitu. Nah, mungkin orang juga, saya juga tidak bisa berprasangka yang bukan ya. Mungkin orang yang sudah punya kerisnya banyak, dia akan mendelegasikan ke orang lain. Tapi bukan di situ intinya, bukan di pengumpulan seberapa banyak materi yang sudah dikumpulkan, bukan di situ. Setelah semua itu sudah kita alami, kita akan kembali nol, seperti pom bensin di Pertamina, dari nol ya Pak. Jadi saya tidak ada maksud untuk menghina atau mengecilkan. Syukurin lo punya keris banyak, enggak, yang punya keris banyak ya bersyukurlah, nikmati. Mungkin ada yang sudah punya time-nya sendiri untuk bisa membersihkan keris itu. Ada yang memang suka. Jadi nikmati, run with your speed. Di Bali itu ya banyak makna yang kita sematkan di setiap faktor-faktor kehidupan yang kita alami. Dan makna itu sejatinya bukan untuk menyusahkan kita. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah diwariskan keris yang cukup banyak sehingga harus membersihkan setiap keris ini. Ya, saya harap teman-teman bisa mensikapinya bukan menjadi beban. Kalaupun itu bisa menjadi beban, pikirkan kembali apakah itu layak untuk disanding dalam kehidupan kita. Seharusnya makna-makna yang kita sematkan dalam faktor-faktor kehidupan ini itu tidak menyusahkan, tidak memberatkan, dan tidak mengikat. Harusnya tidak mengikat, termasuk budaya-budaya yang kita lestarikan, keyakinan tertentu, keyakinan apapun yang kita pegang, itu sejatinya itu membantu kita. Tapi ini juga bukan berarti saya memberikan suatu pemahaman bahwa minimal itu jauh lebih baik. Enggak ada. Kan itu menurut kenyamanan masing-masing. Ada yang suka rame-rame, ada. Buktinya kan ada juga orang yang suka koleksi barang-barang begini. Ada yang suka rame-rame. Ada juga yang pengen
kan ada juga orang, kalau kita ngomong analogi, punya istri lah contohnya gitu. Kalau punya istri satu, ada orang yang nyaman, cukup satu tuh nyaman gitu. Tapi ada orang yang gue lebih nyaman kalau dikoleksi gitu loh. Istri itu dijadikan kayak barang gitu kan. Itu kan fine-fine aja. Asal perempuan yang mau dibegituin. Tapi kalau beberapa orang menganggap wanita itu kan ibu kita, jadi kalau nggak kita yang mulai menghargai mereka, siapa lagi? Tapi itu di luar dari itu ya silakan, teman-teman punya prinsip yang berbeda ya silakan. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang salah di sini kan. Cuma perkara willingness aja, mau nggak? Jadi saya berharap teman-teman juga bisa run with your speed, berlari sesuai dengan kecepatan sendiri, sehingga kita bisa mengalami setiap momen-momen yang kita hadapi di kehidupan ini dengan penuh hikmat. Seksama bisa kita perhatikan seutuhnya, tidak ada bagian-bagian yang terlewatkan. Untuk menambah wawasan teman di waktu yang senggang, teman-teman bisa cekidot buku Run with Your Speed, Pedoman Hidup Tenang dan Damai, karya saya Inyoman Mahabudi. Ini karya tulis pertama nih ya. Bisa dicekidot teman-teman, langsung gercep di 0819 16-nya 3 kali 3136. Thanks ya.